أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, selanjutnya punten sampaikan, karena kita ina amak semoga impian sudah kedatangan tamu pada bulan yang berturut, bulan bulan Roah marah bahasa okay. Datang waktu itu kasih madrasah Lekan Selong, kasih madrasah Lekan Selong. Nah, kita madrasah tak sedikit bulan ini operasional. Lalu kita madrasah alhamdulillah kemantian dan bangun sengar-arak pengantikan bahasa Pak Kasih. Nah, niki Pak Kasih atende kena tak waktu menyita amat dengan dia kota berdasarkan berlatih dua kasantian. Lalu kita nak dewi senda, lalu mengaku dengan provinsi ibu kita juru dengan kita diam. Kami ini si para ustazah, ibu kepala dan ustaz niki. Dan dekat dia kota Jakarta niki dia di bawah. Terus ini lalu untuk perempuan, sadari, wanita, laki dan guru. Sebelum saya niki, alhamdulillah, niki pun tadi sia. Ngalaku, warga sida kembali Pak Kanwil, apa? Kabit kepala bidang madrasah provinsi mendadak kedatangannya maaf niki waktu itu kira-kira ya taring 10 kilo ke puasa mendadak datangannya Pak Kabit kepala bidang madrasah. Nelpon wakama ya gerbang Lombok Timur. Ya tinggi. Kami sudah di gerbang masuk gerbang Lombok Timur. Encong selaku ustaz ini saya telepon dapat datang lagi. Masya Allah. Nah sampai aku perjalanan. Begitu datang, namanya pasana kita penantian benda membangun marah sosok nara. Alhamdulillah niki berkat jamaah. Nah niki lagu mari seputar kita niki kan tiang doang jutaan dengan dibagian. Oke. Insya Allah nanti setelah semester kami akan selesaikan kata. Nah angka izin niki insya Allah Juli dan Agustus keluar izin operasional kan tentang berdiri sendiri tuh. Jaraknya gantung lagi, oke? Milih ke pulau guru dah bergantung. Milih, tukar orang sih milih Alhamdulillah. Nah lagu karena tukar orang milih dah. Sehingga ini hitung-hitung tiang semen doang 125 sak karena mesin selapuna. Kita kalau nembok 25 sak berarti kalau berah. Nggih. Nah niki sang pelungguh kajun namanya ina anak sasuan ninggal
Jari amal jariyana ternyata ina amatan nggih. Dena bau sila mara angkun minantian paku iwin mesana niki ngadak silai 125 sak langsung kesari minantian 7 juta saka. Aku ini minantian paku iwin. Dengan kalau berbahasa wayang-wayatnya sila cara luar bukan niki bisa jari ya si paku iwin. Mungkin nah, laku salina bau kalau si kulung muda mana lepihan. Ini sandaku pada 5 serat kita sini demi nakadu. Ini demi untuk kemajuan anak-anak kita. Sehingga kalau mereka lengkap mikir kata Pak Kamil atau Pak Kabit dengan provinsi, tapi kita kali iya malah kita tiang ngomong. Dia berjanji makin jarak anak semester kita akan langsung begitu. Lengkap, bahan kita sudah lengkap. Nah, mudah-mudahan niki nabi yang disampaikan niki mudah-mudahan bareng-bareng dia mengamalkan dan kita sama-sama memperhatikannya. Enggak ada niki yang disampaikan. Ya, sehingga insyaallah nanti Pak Ustaz Ridwan lebih panjang lebar untuk membahas tentang bagaimana jariyah itu. Mohon maaf para kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyidna datal watari fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Nenek Daya yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak Kadus, Bapak RT yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan MTS Yadri Abadah, yang sama-sama kita hormati Ustazah Ustazah, yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menghadiri acara tasyakuran penamatan sekaligus pelepasan adik-adik santri dan santriwati kelas 3 pada angkatan ketiga pada tahun 2020-2021. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dapat syafaat daripada beliau dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, saya mengawali minal aidin wal faizin na makbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang sangat dinanti-nantikan oleh adik-adik kami santri dan santriwati, khususnya santri-santriwati yang kelas 3, yakni pada hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu tasyakuran sekaligus penamatan dan pelepasan untuk adik-adik kami yang akan melanjutkan studinya ke jenjang lebih atas. Sebelumnya saya berterima kasih kepada segenap para tamu undangan yang sempat hadir dalam acara ini. Berkat Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah mendukung
acara ini sehingga berjalan lancar. Terutama saya berterima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang telah bersusah payah untuk mempersiapkan acara walaupun bentuknya sangat sederhana. Dan saya juga berterima kasih pula kepada adik-adik santri dan santriwati yang selalu antusias mempersiapkan acara tasyakuran penambatan kelas 3 ini. Nah, selanjutnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap para tamu undangan. Mungkin dari segi penyambutan, dari segi jamuan kami mungkin ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Karena keadaan, situasi dan kondisi hanya ini yang bisa kami yang bisa kami suguhkan kepada peringkat semuanya. Baiklah, selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada adik-adik santri khususnya yang akan menamatkan atau yang akan dilepas pada hari ini, yang sudah belajar selama 3 tahun di MTS Yajri Abada ini dengan begitu semangat belajar bersama kami. Ya, selama 3 tahun adik-adikku belajar, pasti ada namanya kehilapan, kekurangan daripada kami Ustadz Ustazah. Mohon untuk adik-adik santri dan santriwati maafkan ya, mungkin ada kekurangan atau cara kami mendidik, mengajar atau membimbing adik-adik itu mungkin agak lebih keras ya. Bukan berarti kami itu benci kepada adik-adik semuanya, akan tetapi itu adalah bentuk kasih sayang kami kepada adik semuanya. Agar apa? Agar menjadi santri dan santriwati yang sukses nantinya. Ya, jadi saya mewakili kepada semua Dewan Ustaz Ustazah untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kiranya selama kita bersama, selama 3 tahun kita bersama di madrasah ini ada kekurangan, kehilapan dari kami. Mohon untuk adik-adik santri dan santriwati maafkan. Dan juga berkat keberhasilan adik-adik semuanya selama 3 tahun ini adalah tidak terlepas dari jerih payah Ustaz Ustazah untuk mengajarkan kalian. Keberhasilan kalian itu tidak terlepas dari Ustaz Ustazah yang mengasuh, mengasah, mendidik, membimbing adik-adik semuanya hingga adik-adik itu bisa mencapai tadinya selama 3 tahun ini. Jadi patut adik-adik semua santri dan santriwati khususnya kelas 3 syukuri, dan jangan sampai adik-adik itu acuh tak acuh kepada ustaz-ustazahnya nanti ketika adik-adik itu sudah dilepas. Nah, karena ini adalah selamanya adik-adik itu akan membawa modal bekal adik-adik itu ke jenjang lebih atas. Jadi untuk adik-adik santri dan santriwati yang kelas 3 khususnya, mohon supaya jangan sampai putus dalam artian tidak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih atas. Jadi pada hari ini kami akan melepas adik-adik untuk menuju ke jenjang lebih atas. Jadi baik di aliyah, di SMA, SMK dan sebagainya, silahkan supaya adik-adik santri dan santriwati melanjutkan pendidikannya itu ke jenjang lebih atas. Nah, jadi jangan sampai putus sampai di sini. Jangan adik-adik itu merasa sudah puas menuntut ilmu sampai di sini. Jadi silahkan supaya capai cita-citanya. Dan untuk itu kami sebagai Ustadz Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya kiranya selama kita bersama di MTS Yajri Abada ini ada kekurangan, kehilapan, mohon dimaafkan. Mungkin sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh pemerintah Desa Lenek Daya. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kadus Lilir Amak Dena. Kepada beliau dengan hormat kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Al-Ustadz kita, Bapak Ustadz Ridwan, yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Yajri Abada, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Abdul Hamid Kiha yang sempat hadir, sama-sama kita hormati dari unsur pemerintahan Bapak Sekdes Desa Lenek Duren yang berkesempatan hadir, kemudian Bapak Kaul Desa Lenek Duren juga yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak tokoh agama kita dan seluruh wali dari santri dan santriwati yang saya banggakan. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat sama-sama menghadiri, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka acara tasyakuran penamatan santri dan santriwati di Madrasah Yajri Abada yang ketiga. Ada tertulis di depan. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama yang sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Yayasan yang telah berjuang, berinisiatif, berkorban, baik harta benda, bukan hanya sekedar ilmu, tetapi dengan harta benda yang dia miliki dikorbankan demi untuk membangun sebuah tempat untuk melanjutkan perjuangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau, karena seperti apa yang saya katakan tadi, bukan hanya ilmu yang dia korbankan, tetapi contoh lahan, lahan tempat membangun madrasah ini beliau serahkan, beliau ikhlaskan, demi tujuannya hanya satu, untuk membangun manusia atau generasi yang Al-Qur'ani. Sehingga beliau sejak berdirinya atau terbangunnya yayasan ini istiqomah tiap sore mengajar tahfizul Quran, tetap dan ajar anak jarinta, tidak jarinta,
belajar membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Dan insya Allah untuk santri dan santriwati yang lulus pada tahun ini, insya Allah sudah hafal ya Pak Ustaz. Berapa juz Pak Ustaz kira-kira rata-rata? Alhamdulillah, rata-rata santri dan santriwati yang lulus hafal Al-Quran rata-rata 3 juz. Dari jemaah Menteri Syukur dengan tema luaran sini santri dan santriwati yang akan menamatkan pendidikannya pada tahun ini. Nah, mungkin ada ini kata-kata yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pidato pertama yang akan disampaikan oleh Ukhtina Fillah Lini Amelia. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Yajri Abada, yang tiang hormati Kepala Madrasah MTS Yajri Abada, yang tiang hormati semua Ustaz dan Ustazah MTS Yajri Abada, yang tiang hormati Bapak Kepala Desa Negdaya, Bapak-Bapak Kadus, Bapak-Bapak RT, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih utamanya nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat dan serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menyelamatkan umatnya dari jalan jahiliyah menuju jalan Islamiyah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami mendapat amanat dari teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara tasyangkuran yang diselenggarakan oleh madrasah atas lulusnya santri kelas 9 MTS Yajri Abada. Ada beberapa hal yang tiang akan sampaikan. Pertama, mohon doa restu dari Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah yang telah mendidik kami dengan tulus ikhlas yang tak mungkin bisa kami balas. Kami hanya bisa berdoa, semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah ganda. Semoga Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah selalu dalam lindungan Allah, sehat dan selalu bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang paling banyak berterima kasih kepada sesama hambanya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Berangkat dari hadis tadi, kami mengadakan tasyangkuran sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas lulusnya kami di madrasah ini. Untuk itu, kami atas nama seluruh guru dan santri mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami ini, sekaligus untuk menyaksikan acara tasyangkuran ini. Dan kami sekeluarga besar MTS Yajri Abada meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, kekurangan,
baik itu penyambutan tamu, penyediaan tempat, atau hidangan yang membuat hati Bapak Ibu tidak berkenan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan acara tasyangkuran ini, perkenankanlah kami menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah nikmat dan syukur ini. Antara nikmat dan syukur, dua hal yang tidak terpisahkan, sama halnya dengan ujian, cobaan, dan sabar. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang soleh atau hamba yang muttaqin, apabila kita diberi nikmat, wajib bagi kita bersyukur. Karena memang itulah senjata atau sarana yang paling baik bagi orang-orang yang mendapatkan titel muttaqin atau pangkat muttaqin. Karena pangkat muttaqin ini tiada bandingnya sewaktu di dunia dan di akhirat kelak. Pangkat apapun yang disandang oleh seseorang di dunia ini tidak menandingi pangkat muttaqin ini. Hadirin rahimakumullah, nikmat yang diberikan kepada kita itu akan hilang dari sisi kita apabila kita tidak mensyukurinya. Syukur dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini berdasarkan keterangan mubarak dari Hasan yang berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan kamu kesenangan menurut kehendaknya. Jika tidak disyukuri, maka nikmat itu akan terbalik menjadi siksa atau azab. Hal ini juga diperkuat di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum. Belajar. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nyadri Abada, yang tiang hormati Kepala Madrasah MTS Nyadri Abada, yang tiang hormati Ustaz dan Ustazah MTS Nyadri Abada, yang tiang hormati Bapak Kepala Desa Lenik Daya, Bapak Kadus, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari panjatkan puji syukur taat dan lebih aturkan salam kepada junjungan alam alaihi wasallam dari jalan jahiliyah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku wakil dari teman-teman kelas 9 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Hadirin yang saya hormati, selama belajar di MTS Nyadri Abada, kami sebagai santri dan santriwati sangat bangga dan berterima kasih kepada semua guru, ustaz dan ustazah yang telah mengajar kami dengan sangat baik, sabar, dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Alhamdulillah, berkat jerih payah dan kerjasama semua guru, akhirnya kami dapat lulus dari madrasah ini. Dan kami tidak mampu membalas semua kebaikan ustaz dan ustazah. Hanya permohonan maaf dari kami yang setulus-tulusnya atas tutur kata, perbuatan, dan semua kenakalan kami yang tidak berkenan di hati ustaz dan ustazah.
dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan keikhlasan ustaz dan ustazah selama mendidik kami. Mudah-mudahan ustaz dan ustazah yang mendidik kami di madrasah ini selalu diberikan kebaikan, kesehatan, kebahagiaan, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kepada adik-adik kelas 7 dan 8, kami berharap maafkanlah kami jika ada kesalahan, dan kami berpesan, jagalah nama baik madrasah ini dan rajin-rajinlah belajar. Hanya dengan belajar, kalian semua akan berhasil dan semoga sukses. Dan untuk teman-teman yang lulus tahun ini, marilah kita lanjutkan perjuangan sebagaimana pesan ustaz dan ustazah kita untuk mengarungi luasnya samudera ilmu. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkanlah saya membacakan puisi berikut ini. Guruku, hari ini kesedihan meresapi hati menghadapi perpisahan yang tak terelakkan oleh waktu. Meski hati terasa berat menerima, suratan takdir mengalir bersama air mata dan nostalgia yang pernah terukir di antara kita. Guruku, lewat perpisahan ini, izinkan kami berlayar mengarungi luasnya samudera ilmu untuk mengukir ilmu di atas kerasnya batu zaman agar ku mampu merobek gelapnya kebodohan serta menghancurkan kesesatan dan berubah hidup tepat. Guruku, seuntai kata terima kasih kami sampaikan dalam setiap sujud, doa dan hembusan nafas akan ilmu yang telah kami dapatkan dan nasihat yang tak pernah mengenal lelah sampai kami mengerti arti kebenaran sesungguhnya. Selamat berpisah guruku, selamat berjuang, doakan kami, semoga Allah selalu melindungimu dan meridhoimu. Guruku, kami pasti merindukanmu. Akhir kata saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan dihadirin semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, uraian pengajian tasyakuran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ridwan. Kepada beliau dengan hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah والقائم بحقوق الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan
Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Jadri Abada yang sama-sama kita hormati dan muliakan, al-mukarramun, para ustaz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri dan santriwati, wabil khusus yang kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Wilayah Lilir beserta RT RW, jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjalin kita kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah mau kita kumpul bareng berdait, bersiraturahmi, bertatap muka, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi, sai mele tamudaang rizkina, wa yunsa'alahu fi asarihi, mele tabilwang umurna, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan salah sopo cara nyambung tali silaturahmi ini adalah dengan cara mengadakan tasyakuran. Pertama yang perlu dijelaskan sedikit adalah tentang rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu kita mundek ta berdua kepeng darak rezeki kita, itu definisi rezeki kita. Ndak rezeki itu jelo ini kumbekna ndak kepeng kita. Kesehatan rezeki, sadik naitam beli dam rezeki, anak berombok rezeki, mun seni nakka berombok laknat le dengan inai, itu bukan rezeki. Nah, saya pernah ditanya, Ustaz, ya kan saya bilang munda pada madu mau di daerah Payung Siti Fatimah. Apa jawabannya? Ustaz, niku mau ke Pajemwah, sebentar dulu memadu. Artinya dengan memadu sekat. Kemudian alhamdulillah secara pribadi memang untuk kita anak jarinta tene bro bagus, carana pidato ya bagus, artinya maaf dekat kali kampung otak kita jangan kampungan, dekat kali gawah otak kita jangan gawahan. Jadi dekat nantuk kali gawah otak kita kalau bisa otak Jerman. Alhamdulillah wa syukurillah kepada anak-anak saya ya yang hafal Quran. Tadi ada murid saya yang tamat aliyah tahun kemarin, dia datang ke rumah dan dia punya hafalan 8 juz. Sekarang dia insya Allah akan saya bawa ikut tes ke depan, dan kalau dia lulus saya akan kirim dia ke Al-Azhar Mesir. Tahun siliwat ada namanya Siti Rahmania, itu juga punya hafalan 8 juz. Sekarang dia sudah berada di Al-Azhar. Dan bahasan talelenek semakin jadi yang selaku, demi Allah saya tidak pernah mengambil untung 1 sen pun dari keberangkatan anak-anak itu. Bahkan sudah 3 tahun ini saya memasukkan anak-anak aliyah dari belajar ngaji lebale
itu sudah 3 yang ke Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah luwe nyuruh yang ida Rubin arak datang dengan tuakna na telu sok bau si tiang memang itu le Mesir. Said manusia sanggup dia nyadik yang hadiah 20 juta. Lagu lantaran dia nyebut kepeng inokok ketolak gitu. Nah sehingga baru kelema ini nanyetor KTP, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah aliyah itu, dan sekomplitnya mulai dari paspor, kemudian semua persyaratan itu kurang lebih 48 juta. Arak dengan meta karena belah juta ada. Nah sehingga anak-anak sekalian, kalau nanti hafalannya, karena standar sekarang ini dulu 3 juz, sekarang standarnya adalah 8 juz. Kalau sudah punya 8 juz dan benar-benar kuat, karena apa? Sultan Jalil tiang 100 di Universitas Al-Azhar di Mesir itu mak bahasan talelenek ndek nang hitung tahun, yang hitung tahun, sing hitungnya tahun ndek na tahun. Arak namanya Sayyid Adnan, orang Palestina. Beliau Sayyid mak bahasan tatuan ye mana bahasa itu. Beliau tamat di Al-Azhar itu di mahatnya cuma 6 bulan. Lagu hafal Quran 30 juz dan beliau menghafal hadis 100.000 hadis. Dia cuma 6 bulan. Ada yang setahun setengah, ada yang 2 tahun, ada arak 15 tahun dia lulus ya. 15 tahun milik lulus. Arak itu tahun, arak baru tahun. Karena apa? Sekali lagi, sing hitungnya itu adalah tahun, ndekna tahun. Dan alhamdulillah dia seharusnya yang lulus 4 tahun diperkecil menjadi 3 tahun. Saya lulus 2 tahun 8 bulan 10 hari saya sudah ada di Lombok. Alhamdulillah wa syukurillah, dan ingat bahwa Mesir itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Yang pertama, wadkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ke negeri Mesir, kau akan aman. Ihbitu Misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Idrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aynah. Itu semuanya menyebut Mesir. Dan esakna binta tamak kemang le Madinatul Munawwarah. Wah menu makam Nabi Musa le Mesir, makam Nabi Allah Su'aib le Mesir, makam Nabi Yusuf le Mesir, makam bangkel Fir'aun le Mesir itu. Fir'aun laknatullah alaih ngakuna dirina jari nenek kumbena karena Fir'aun seumur hidup mandek nawak sakit. Beda sih, kadang-kadang batuk, kadang-kadang corona itu Fir'aun dia wak sakit. Hingga dia berkata, ana rabbukal a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Sehingga Fir'aun tak terlepam sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Dan bangkena ndaikna di tempat Luxor nama dia. Tempat itu Wadi Al-Muluk, tempat pemakaman para raja-raja. Dan alhamdulillah Allah
Subhanahu wa ta'ala nyari yang kesempatan saya melihat jasad Fir'aun itu 2 kali. Hingga benar Allah Subhanahu wa ta'ala bermanik di dalam Al-Qur'an, wa kadzalikal yauma nunajji fi badanika khalqaka ayat. Kami abadikan jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi peringatan kepada orang-orang sebelumnya. Dari Fir'aun ini buluna pirang, hidungnya bengkok, barang ada sanksi lainnya kan itu. Itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Bengkok, kemudian dek narak tekianna lendongna ditolak itu besar. Lalu dek tabau nyentuh, karena beliau Fir'aun ini ngolokna di dalam kaca di Museum Khufu, nama dia itu di piramid itu. Dan piramid itu Bapak dan Ibu sekalian, arsiteknya namanya Haman. Ketinggiannya 120 meter, batu batanya sebanyak 1.000 dan dikerjakan selama 25 tahun. Belik batana si Said seton. Itu batana Said itu seton. Nah, karena ini nau'al guru hampir sebulan 2 kali tak ketuk. Lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nyadi yang nyindah kita danau Qarun. Lo Qarun ini suci ketelepangna sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala kane dari danau le tengah padang pasir arah air bele berumbak. Maaf, lo Qarun ampun sugin lo Qarun muntang rantik paut na sombong paut kumbekna dengan sinjau jejuluk duen lo Qarun pitu dengan mama Mesir belek-belek belembar inon jauh jejuluk balena jauh jejuluk duena pitu dengan mama Mesir belek-belek lembarna jejuluk balena muntang rantik paut na sombong paut. Maaf, kita lekan suka mandi jangka datang bawa gunung, ndara kita beratan jejuluk balin, tak sesuai iman. Lagu sombong tamak lo Qarun seharusnya tailah. Seharusnya kita malu. Kemudian ngumbe belon tok duena lo Qarun, belona panjangnya 30 km, lebar 10 km. Itu tempat hartanya Qarun laknatullah alaihi ajmain. Balena tingkat telu, le bawa tanah setingkat, le atas tanah 2 tingkat. Itu doen lo Qarun, lantong lo Qarun tak ketelepang le danau ino dan tidak ditemukan sampai saat ini. Itulah Qarun laknatullah alaihi. Angka muntang rantik paut na sombong lo Qarun paut. Lagu kita kane ndak narak juga iman tasetue ndak nabratan jauh jejuluk balenta sombong tamak lo Qarun seharusnya teilah. Lo Qarun kuas sombong kita untuk duena doang belona 13 kilo guarna 10 kilo. Dan maaf ndak tok na pindo tok na menek lo Qarun mah. Kejelekan balena lawang mas. Munita le belum dalam sini nina beti ampuh dan arek belum dalam. Dengan apalagi gelang dalwe munarak dengan begawe milen dan tuk dasi begawean le raronasan molah kita les tetap kelaminda na tempolon to gelang da padahal beti asahian tuh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian ndik tak kanggo sombong di semua tempat. Sombong si harta dia kanggo, sombong si ilmunta juga dia kanggo,
sombong si pangkat dan jabatan juga dia sanggup. Apapun bentuk sombong ino dia sanggup. Karena sombong ino manik nenek le hadis kudusi adalah selendang. Barang siapa yang mendekatinya saya akan usir. Jadi dek tak kanggo sombong. Alhamdulillah. Kemudian Al-Quran ini adalah mukjizat. Tidak terlalu perlu banyak teori, tetapi yang sangat diperlukan oleh mukjizat Al-Quran ini adalah kebersihan hati. Jadi meniti pada ngapal Quran, hati bersih, tidak tertunjuk muka kali ini teku jari sekenok, jari sekenek. Karena Al-Quran ini mukjizat, sok ngarak doang niat sombong dia akan hilang sendiri. Nah kemudian anak-anakku sekalian, bagi anak-anakku tadi yang hafal Quran, jadi mohon maaf bacaan P ya bagus, entah priria sekedik-kedik, lagu si perlu bahwa rata-rata IP si ngajino baru maaf ndek nada pengapen. Sehingga suara tentang baca Quran mundek na sertain singkat hatin ta gombas. Iya kena guna iya kena saing dia keluar. Karena apa? Zainul Quran bi afwatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan keindahan suara. Mun penyontong kat lawicak lair ni dia persis. Lagu mun pengaji jamak si berukin. Iya kena iya kena saya. Aku sih dengeran duduk aku begini. Jadi anak-anakku sekalian, mun pada baca Quran lembak singkat akhir. Sehingga wahyu yang kita bacakan itu akan didengar oleh hati. Jadi arak sahabat Nabi tadi anak-anakku sekalian, arna Abdullah ibnu Mas'ud, arna Abdullah ibnu Mas'ud. Ia guna ngaji guna baca Al-Quran. Wih bergerik gedeng kayu, gedeng pauk, gedeng langka, gedeng nyamuk, gedeng utik, inggur. Yang menangaji Abdullah ibnu Mas'ud. Apa nih sahabat? Ya Rasulullah, gumbekna menangaji Abdullah ibnu Mas'ud. Wih bergerik gedeng kayu. Apa manik nak minta? Muna baca Al-Quran Abdullah ibnu Mas'ud. Hampir malaikat berarung-arungan ingin turun mendengar suara Abdullah ibnu Mas'ud. Ini beda nih tadi dia munita jak gugat turun malaikat mendengar kata batur tarin tekan mendengar kata. Hingga mentang baca Al-Quran itu anak-anak saya berusaha fokus benar. Karena apa? EP pada baca Al-Quran, maaf saya juga guru ngaji. Jadi tauku membesi karena Athena, membesi sekedar hamo-hamo ya tak tahu. Nah, di sebuah waktu Abdullah ibnu Mas'ud niki suruh ngaji si Nabinta. Apa manik Nabinta? Abdullah, ya Rasulullah, ikra. Dan dia baca. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Wa alaika unzal. Ndek ku semel gen ngaji le julun pelungguh dekaji ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran turun le pelungguh dekaji. Mana bisa baca? Baca nalah nanti anak-anakku bisa lihat. Dia baca surat An-Nisa sampai ayat 30. Nanti adik bisa lihat di surat An-Nisa ayat 30. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Apa kata Nabi? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, wallah, demi Allah,
saya melihat air mata Rasulullah itu menetes di pipi. Ngenuangkun indah bacaan Al-Quran Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Al-Quran itu dia punya gaya tarik. Saya baca Al-Quran manik naginta, muna suarana bagus, bacaan hurufna bagus, kama salil utrujah. Marak mangkun buah utrujah, mambuna sengir rasa namanya. Mulai tenda buah utrujah itu kurang lebih ite marak potongan bagi odak. Itu dia. Kan dengan menangakan bagi odak potongan sesedet kan minum berapa error kan. Begitu dia Al-Quran. Jadi menarak dengan baca Al-Quran, kok dengar bagus tingkatnya. Gitu. Inil kafiruna illa fi qurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqan bal lajju fi utuwin wa nufur. Itu berbeda. Satya إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Benar-benar dari hati kita, sehingga suara wahyu itu didengar oleh hati. Nah, marasi baru Alif Lam Mim. Itu dan namanya mat lazim musaqqal filmi. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terasa dan marasi baru walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Apa lagi mereka? Apa tahu simple ini jujur bacaan ke bagus enta priri ya barangkali setiap ada tasdid itu ditekan. Setiap arah tasdid maka santaita sepedu itu ditekan. Nah, sehingga marasi bro ndak dengan no iya karena budua iya ya. Kalau di papan tulis iya itu alif nun dan iya itu kita bang iya apa maknanya iya karena budua iya karena sa'in engkaulah matahari engkau tempatku menolong. Itu nun dengan hamzah. Nak budu artinya jelo, munangadu ain na'budu artinya menyembah. Hingga di dalam makhraj huruf itu iya tekan deh. Jangan iya karena budua iya karena saya. Iya karena budua iya karena nasta'in. Engkaulah ya Allah tempatku menyembah, engkau juga tempat aku minta pertolongan. Munangadu iya karena budua iya karena sa'in. Engkaulah jelo tempatku menyembah, engkau juga tempatku minta pertolongan. Coba jauh arti. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat artinya jalan. Munangadu sin. Ihdinas siratal ngadusin artinya perujuk. Nah, itu pembahasan lelenek saya. Perujuk. Ndek nasira, sod dengan ra artinya jalan, munasin dengan ra artinya perujuk. Nah, kentamnya empes mudah-mudahan. Jadi, tolong nanti mun ngapal itu anak dari itu selaku ndek nasekat
si sekat adalah murajaat, mengulangi hafalan itu yang sulit. Arab sepuk se beliau jadi imam dunia. Di sepuk waktu arah Athena sombong, ndek nasugul. Di dalam Athena dua muni, ya Allah, aku anane paling kuat hafalanku. Ternyata Allah membuat dia malu di Dubai, Fatihahnya hilang. Ndek tahu Fatihah. Dan baru Fatihah itu kembali setelah diulangi selama 3 bulan. Jadi pengendeng lepet pada anak jam itu jangan pernah ada sombong, angkuh. Apalagi itu hafal ini begini, hafal ini begini. Ingat Al-Quran adalah sesuatu yang sangat cemburu. Muna lain juga akan meninggalkan kalian. Hingga maaf, alhamdulillah, mula kekuasaan nenek metun jaring tiang selaku ya. Le bulan puasa sirubin, ino sebulan full sedetik nih kuah pedem kepelem gitu. 1 detik nih kuah pedem kepelem. Angkat bebukan ka sebulan ino nih kuah legali. Kemudian kane jerak puasa lebaran sampai jelo ini saya belum pernah berhenti. Engkau lihat ini saya diundang halal bihalal di gedung TGRI Labuan. Nah sehingga lalu karena Pak Kadus nelpon, dapat daya lalu dia bilang iya. Di bedaya sehingga jadwal karena nikahan saya pindah jadwal kan bilang jelo yang nikahan ini dah. Tempo-tempo meli kita nikah kali. Jadi hendak kalau gak nyaksi dengan nikah sekali-kali kita nikah. Lagu lantaran tak takut gen pesok kampung pengosak sepeh balenta baik deh. Nah, meten jaring sesuatu anak-anak tiang nuna bau marak engkat gurun pe kepala sekolah pe mone lanjutan pendidikan no ke tempat yang lebih tinggi baik le SMK, SMA, aliyah lanjut sekolah. Karena pada tahun-tahun yang akan datang sumber daya manusia no sangat tinggi sementara dasar pendidikan ta sangat rendah. Misalnya kene arak hotel, arak lapangan pekerjaan. Apa tuh kak? Besok pekerjaan di kantor pak. Jadi apa? Jadi office boy. Betul office boy. Kumiak-miak kopi pak. Kumena pendidikan kita rendah. Karena itu munabau lanjut pada kuliah, pada bait sarjana. Mun masalah PP pada merali itu soal gampang. Mun pewah pada tamat kuliah merali. Lagu sebelum ini ada yang dulu tamat dulu S1, munabau lanjut S2, S3, S4, pejangka S4 kepa bau. Nah jadi bau ngalaham Samsung ya, Samsung itu kan S7 Galaxy Note itu munabau lanjut ke sekolah. Dan saya jujur semeton jaring tiang selaku demi Allah ndek narak wujud niat oh ini mentajar ini era di saya nyata demi Allah tidak. Bahkan jangan dek napikir dek ibadahku semeton jaring tiang selaku kadang-kadang mengurus kena kelam saya berdoa ya Allah mudah-mudahan nak yoang lelenek ini dengan si tetu-tetu hafal Al-Quran, dengan si tetu-tetu mengerti hadis, dengan si tetu-tetu mengerti tafsir. Sering yang berdoa begitu sehingga menarak pihak-pihak kadang ngejus kita inapalanna maaf nyerah buah sila ini kan. Karena itu anak-anak kalian nih pesimina-mina saya jujur bacaan P bagus. Cuma si perlu gente periri berusaha nabesai tingkat di wirpe dari tingkat akhir. Ini berusaha tapi masuk kan dia benar-benar. Alhamdulillah munte apalkannya telujus laun petamat SMA telujus kok perombok dia misalnya karing 2 juz itu sudah syarat mutlak syarat wajib Anda
akan masuk ke Al-Azhar. Dan mun cukup syarat ino, mun pemilih Al-Azhar, saya panggil kawan saya, beliau sudah 20 tahunan di Mesir. Ada sekarang ini baru dia 4 hari pulang dari Mesir dan bawa anak murid saya nanti insya Allah tinggal sebulan. Angkat menara ite semetun jarinta lagu tetu kuat apalan nasi baluk jus ino kita kirim. Muna melianing Mesirau, muna melianing Darul Hadis Maroko juga saya punya kawan. Dan saya tidak akan pernah mengambil untung. Si penting anak jarinta datang itu idailah pada beagat itu merupakan kebahagiaan saya. Nah, sehingga arak muridku ida semacam jarin tiang serabut dari sedikit muridku ngaji amanah di Malaysia inana di Malaysia merolah pak dia deh pakutna ini dengan ya menurutkan dengan agamawan lalu anaknya Impunan dan Piantino sekarang dia kelas 1 SMA itu juara 2 taktis tingkat kabupaten dan naya jalan-jalan kita dan salah satu hadiah. Nah, jadi muna bau anak jam itu suraku, muna wahara apalan petelujus, karing ulangin yaino nak tetu kuat, kok rombok karing telujus 6 jus, rombok malik karing 2 jus, insyaallah cukup kok syarat pesatu. Nah, jadi di jangan agak mau kita Mesir diarah dan makam Nabi Musa. Baik le bukit Tur Sinai watin wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil baik epetono openungke ini tak ke Masjidil Aqsa. Nah, nonton jadi tiang selaku mudah-mudahan sekolah Tainena semakin maju dan mudah-mudahan juga di bawah naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi khusus kepada santri-santriwati pesan saya lanjutkan sajalah pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga masa depan Lenek ini khususnya baik tanjak, jongkor, jatuh, timbul, tenggelam, up and down itu tergantung lebih pada di bajang-bajang generasi sekarang. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nita pada tarik sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki, nah jauh nita lekan selaku macam penyakit, nah hindarin nita lekan selaku macam mara bahaya. Jadi mudah-mudahan bijajarin tasitene nah tajariam sida-sida Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh dan salihah, anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara kita ini, marilah kita membaca doa pusaka yang kita awali dengan Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah. لصاحب الحزب والطريقة مولانا بالمدارس المساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفناني ولوصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة.